Banyak laki-laki yang menjadi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) karena berbagai alasan. Salah satu penyebabnya adalah tekanan budaya di beberapa tempat yang melarang laki-laki untuk menunjukkan emosi seperti menangis. Dari kecil, anak laki-laki sering diberitahu bahwa mereka harus kuat dan tegar, dan bahwa menangis itu memalukan. Akibatnya, banyak dari mereka tumbuh dengan menekan perasaan mereka dan berpura-pura selalu kuat. Padahal manusia, termasuk laki-laki, juga butuh untuk bisa mengekspresikan perasaan lemah atau sedih. Kalau ada yang bilang bahwa ini aneh atau mengajarkan laki-laki untuk cengeng, mungkin mereka tidak sadar bahwa mereka sendiri adalah produk dari doktrin tersebut. Mereka tanpa sadar sudah terdoktrin bahwa laki-laki tidak boleh merasa lemah atau menangis. Padahal merasa tidak baik-baik saja itu wajar dan tidak hanya hak perempuan. Laki-laki juga punya hak untuk merasa lemah atau sedih. Tidak ada manusia yang selalu kuat dan itu normal. Karena banyak laki-laki dibatasi untuk mengekspresikan perasaan mereka, akhirnya banyak dari mereka menahan emosi. Hal ini membuat banyak masalah menumpuk di bawah sadar, seperti tumpukan PR yang lama-lama penuh dan membuat mereka ngehang. Sampai sekarang, kita masih terpengaruh oleh doktrin ini. Kalau lihat perempuan nangis, rasanya biasa saja. Tapi kalau lihat laki-laki nangis, mereka pasti dihujat dan diberi label negatif. Padahal, menangis itu membantu melepaskan beban psikologis dan biologis. Akibat dari doktrin bahwa laki-laki tidak boleh cengeng, tampak lemah atau menangis, banyak laki-laki jadi kehilangan kemampuan untuk mengatur perasaan mereka, baik dalam kehidupan pribadi maupun keluarga. Mereka jadi cuek, dingin, kasar, penuh tekanan, dan apatis. Kita butuh pola asuh yang memberi ruang bagi anak laki-laki untuk mengekspresikan perasaan mereka di rumah. Ketika anak laki-laki Anda terlihat sedih atau hampa, dekati dan ajak bicara. Katakan, "Nak, ceritalah, mau nangis? Boleh kok nangis. Kalau sama orang tua atau sama Tuhan, nggak apa-apa nangis. Nggak harus diumbar di depan umum atau di hadapan orang asing yang bukan papa mamamu." Dengan begitu, mereka punya ruang untuk mengekspresikan perasaan tanpa rasa takut atau malu. Karena orang tua adalah wakilnya Tuhan di dunia, kita boleh menangis di hadapan Tuhan saat berdoa, jadi tentu kita juga boleh menangis di hadapan orang tua. Orang tua adalah perpanjangan tangan Tuhan. Jadi jika di rumah tidak ada ruang bagi anak laki-laki untuk mengekspresikan perasaan mereka, mereka akan tumbuh menjadi orang yang tidak terbiasa mencurahkan isi hati. Akibatnya, mereka bisa kepenuhan emosi yang tidak tersalurkan. Banyak dari mereka kemudian mencari pelarian berupa KDRT terhadap istri atau anak-anak, atau menjadi orang yang cuek, dingin, dan tidak hangat sama sekali. Sebagian lainnya, karena tidak bisa mengekspresikan emosi dengan baik, mengalami gangguan psikologis. Sulit memang untuk menerobos stigma yang sudah sangat kuat di masyarakat bahwa laki-laki harus selalu kelihatan kuat. Ketika saya menjelaskan ini, seolah-olah saya mendukung laki-laki untuk menangis. Sebenarnya, saya hanya ingin menunjukkan bahwa kita harus mengakui bahwa laki-laki juga punya hak untuk merasa lemah dan menangis. Orang yang menganggap penjelasan saya ini aneh mungkin adalah produk dari doktrin bahwa laki-laki tidak boleh terlihat lemah atau menangis. Padahal itu tidak benar. Menangis dan mengekspresikan perasaan adalah hal yang manusiawi dan penting bagi kesehatan mental semua orang, termasuk laki-laki. Saya ingin berbicara kepada Anda yang berpikiran terbuka, rendah hati, dan senang belajar, terutama dalam hal parenting. Anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, perlu tempat yang aman untuk mencurahkan perasaan mereka. Kita harus menjadi tempat curhat yang baik bagi mereka, menyediakan ruang untuk mereka mengekspresikan emosi, termasuk saat mereka sedih dan butuh menangis. Biarkan anak-anak kita, baik laki-laki maupun perempuan, menangis dalam pelukan kita, mengadu, curhat, dan mengeluh. Kita adalah rumah batin mereka. Dengan membiarkan mereka mengekspresikan emosi, kita membantu mereka agar tidak menumpuk masalah di dalam hati.
Ketika nanti mereka dewasa dan memasuki kehidupan sosial, menikah dan membangun keluarga mereka sendiri, mereka akan tumbuh menjadi orang yang cukup aman, ramah lingkungan, dan tidak beracun. Mereka tidak akan menyakiti menantu kita, cucu kita, atau menjadi racun bagi komunitas tempat mereka beraktivitas, baik di bidang pekerjaan, sosial, maupun politik. Menghargai hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk makan, minum, sekolah, dihargai, menangis, mengekspresikan diri saat lemah, dan mencari sandaran atau pertolongan adalah hal yang manusiawi. Dengan begitu, hidup ini akan lebih damai, tentram, tenang, dan bahagia. Terima kasih telah menonton video ini. Ingat, kesehatan mental kita sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jika Anda mengalami gejala-gejala ringan seperti susah tidur, cepat lelah, sakit kepala, atau perubahan suasana hati, jangan diabaikan. Waktu saja tidak cukup untuk menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri dengan doa dan tindakan nyata. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.